Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani rahimakumullah, kawan-kawan, teman-teman, saudaraku, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, khususnya rekan-rekan mahasiswa Universitas 11 Maret Surakarta dan rekan-rekan mahasiswa dimanapun berada yang saat ini menyaksikan tayangan ini bersama saya. Mudah-mudahan semuanya semakin sehat, semakin sukses. Yang sakit mudah-mudahan segera diberi kesembuhan yang barokah, yang manfaat dunia hingga akhirah. Amin Allahumma amin. Tema kali ini menarik, masalah tekad dan niat. Niatnya dan tekadnya sudah ke akhirat atau belum? Udah punya niat dan tekad yang benar atau niat dan tekadnya yang salah? Kurang lebih ringkasnya seperti itu. Hidup ini bergantung pada niat kita. Jalan hidup kita ini bergantung pada niat dan kesungguhan kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama yang perlu kita ketahui dan sebetulnya kita sudah tahu tapi lupa, tapi kita lalai, bahwasannya hidup itu teramat sangat singkat. Kalau melihat jagat raya yang begitu besar, yang melihat jagat raya yang luar biasa, melihat alam semesta yang luar biasa besarnya, melihat alam semesta yang sampai sekarang kita pun nggak ngerti ya, ujungnya ada di mana. Usia 60-70 tahun itu kan sangat singkat. Sementara usia umatku di antara 60 sampai 70 tahun. Sementara jagat raya gedenya segini. Jagat raya luasnya luar biasa. Apa cukup nih usia 60 sampai 70 tahun untuk menjelajah jagat raya? Jawabannya cukup. Insya Allah cukup. Kalau barokah. Seperti baginda Muhammad SAW, dalam sekejap bisa Isra, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, titik awal dan titik akhirnya. Kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Dan ketika Nabi SAW kembali ke tempat di mana beliau berangkat, ternyata tempat berangkatnya masih hangat. Ya masih hangat. Tempat beliau rebahan, tidur itu masih hangat. Kalau kita melihat seperti itu, sebetulnya usia kita ini kalau barokah, ya nyampe kemana-mana, insya Allah. Ya nyampe kemana-mana. Tapi secara zahir kita paham, usia ini sangat singkat, jagat raya terlampau luas, berarti kita ini butuh kehidupan yang abadi, kehidupan setelah ini untuk menjelajah alam surgawi, alam yang disiapkan untuk kita semua dalam kehidupan yang abadi. Tentunya alam itu jauh lebih luas, alam itu jauh lebih hebat, alam itu jauh lebih indah dari semua keindahan yang pernah kita lihat atau pernah kita dengar. Nah, pertanyaannya gini loh, sadar enggak kalau usia kita ini singkat, terus kita akan meninggal dunia. Kita akan, kalau bahasa kasarnya mati gitu ya. Tapi lebih enak disebutkan secara kayak ini. Kita akan mati gitu loh. Kita akan mati, kita akan meninggal dunia. Usia kita singkatnya luar biasa. Sudah paham belum kalau tujuannya itu ke sana gitu? Tujuannya ke akhirat. Tujuannya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah paham belum? Kalau kita sudah paham, kemudian kita paham juga usia kita itu teramat sangat singkat, maka kita akan meniatkan semua diam dan gerak kita, semua yang kita lakukan, kalau kita cerdas, kita akan mengarah kepada akhirat. Kita akan mengarah kepada yang abadi dalam kebahagiaan. Kita akan menuju ya tempat yang di situ tidak ada akhirnya, tempat yang tidak ada ujung yang bisa kita selesaikan karena akan terus abadi selama-lamanya. Ya tempat yang keindahannya mala ain ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah dilihat mata, tidak pernah terlintas oleh hati manusia tentang keindahan surga tersebut. Kalau kita cerdas, maka kita akan menjadikan seluruh kemampuan yang
diberikan Allah kepada kita untuk mengejar akhirat tersebut. Kalau kita cerdas. Bagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW, Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya, memperhitungkan dirinya, hitung-hitungan terhadap dirinya sendiri, ya, nggak ngitung orang lain. Kita kan sukanya ngitung orang lain, ya nggak ngitung diri kita sendiri. Dia sibuk ngitung dirinya sendiri, kemudian dia tundukkan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut. Dan dia bekerja untuk kehidupan setelah wafatnya nanti. Dia bekerja untuk kehidupan setelah matinya nanti. Dia beramal untuk kehidupan akhirat. Itu orang yang cerdas. Nah, kalau kita sudah punya niat, harus dibuktikan. Saya niatnya masuk surga. Karena kalau kita tanya semua orang itu ya, insya Allah jawabannya sama. Maaf, mohon maaf dengan segala hormat. Perampok ditangkap, ditanya, Bapak perampok pilih surga atau neraka? Jawabannya pasti surga. Oh, surga. Tidak mungkin saya pilih neraka, surga. Kalau pemabuk kemudian setelah sadar, ya kalau lagi mabuk jangan diajak bicara, berarti kita yang mabuk. Tahu ada orang mabuk kok diajak bicara, orang mabuk didakwahi, ya kamu jangan mabuk. Nah berarti kita yang dakwahin kita ini lagi mabuk, nggak sadar nih. Orang mabuk kok diajak bicara ya, tunggu sampai sadar dulu, normal dulu, udah bisa diajak bicara, baru kita tanya, ya pilih surga atau neraka? Jawabannya pasti akan, saya pilih surga. Pilih surga, nggak pilih neraka. Semua orang kalau ditanya, kamu lihat hidup, sebetulnya niatmu ini pengen masuk surga atau neraka? Jawabannya, pengen masuk surga. Nggak ada yang pengen masuk neraka. Tapi niat itu ada definisinya. Dalam Islam itu niat bukan angan-angan. Ya, bukan lintasan dalam hati, bukan gerak hati. Jadi seringkali kita salah mengartikan niat. Saya udah berniat, ada gerakan dalam hati. Bukan. Niat itu adalah qasdu syai', suatu tujuan, ya tujuan yang kita angan-angankan, keinginan yang kita harapkan, muqtarinun bi fi'lih, tapi langsung diikuti aksi nyata, itu baru namanya niat. Ya, contoh ada orang berniat menunaikan ibadah haji, niat ibadah haji. Dia tidak nunggu dulu datangnya bulan haji, dia sudah mulai belajar ilmunya haji, rukun-rukunnya haji itu apa, ya wajib-wajibnya haji itu apa, dia pelajari. Nah, itu namanya dia niat menunaikan ibadah haji. Karena udah ada kerja nyatanya. Sudah ada aksinya. Itu namanya niat. Nah, kita ini dalam hidup pengen surga. Sudahkah itu niat terwujud dalam arti yang sebenarnya atau sekedar angan-angan? Saya pengen masuk surga, saya pengen masuk surga. Tapi nggak sholat kita. Saya pengen masuk surga, tapi durhaka sama orang tua. Na'udzubillah min dzalik. Saya pengen masuk surga, tapi tidak mau mengeluarkan kewajiban zakatnya. Itu namanya bukan niat masuk surga, baru melamun. Ya, melamun pengen masuk surga. Meskipun lamunannya bagus, tapi banyak orang yang tertipu dengan lamunannya. Ya, al-amani. Jadi kalau yang namanya lamunan-lamunan ini adalah tipuan-tipuan setan. Dikasih lamunan-lamunan yang baik, tapi ngelamun terus hidupnya. Nggak pernah sholat. Nggak pernah mau belajar, ya, nggak pernah mau menjalankan kewajibannya. Ini namanya melamun. Nah, seorang yang baik, mudah-mudahan kita semua dan seluruh umat Islam masuk dalam kelompok ini, orang yang baik, amin, Allahumma amin, adalah orang yang betul-betul niatnya itu bulat gitu ya. Dibuktikan dengan aksi nyata. Contoh, Nabi Musa alaihissalam. Nabi loh ini. Nabi Musa ini Nabi Rasul yang punya pangkat tinggi di sisi Allah Ta'ala. Bahkan kalau nanti diteliti, itu Nabi yang paling banyak disebut dalam Al-Quran dikisahkan adalah Nabi Musa alaihissalam. Ya, Nabi Musa ini Nabi yang paling banyak kisahnya disebutkan dalam Al-Quran. Bahkan namanya paling banyak disebut dalam Al-Quran. Itu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ini iri kepada kita, umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya iri, kok umatnya Rasulullah ini di akhir zaman tapi punya pangkat yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Sampai-sampai Nabi Musa itu berdoa, ya Allah jadikan aku umatnya Ahmad, umatnya Muhammad SAW. Nabi Musa pengen jadi seperti kita, karena melihat kemuliaan kita yang luar biasa. Bukan berarti kita lebih mulia dari Nabi Musa, bukan. Tapi Nabi Musa paham betul nilai kemuliaan yang Allah berikan kepada kita, umat Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah harus kita syukuri. Nah, Nabi Musa yang luar biasa itu, kalau kita lihat, ketika Nabi Musa mendengar ada hamba Allah yang namanya Khadir atau Khidir alaihissalam punya ilmu dari Allah Ta'ala, dikasih Allah ilmu,
Ya, yang tidak Allah berikan kepada nabi yang lain, yang tidak Allah berikan kepada rasul yang lain. Ilmu yang khusus Allah berikan pada Nabi Khadir alaihissalam. Maka Nabi Musa bertekad, Nabi Musa berniat untuk belajar dari Nabi Khadir alaihissalam. Bagaimana ketika seorang nabi berniat? Ya, nabi niat mau belajar kepada Nabi Khadir alaihissalam atau hamba Allah Khadir alaihissalam. Apa yang diabadikan dalam Al-Quran? Coba kita perhatikan di surat Al-Kahfi ayat 60. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya. Pembantu di sini dikatakan muridnya. Jadi muridnya ya sekaligus pembantunya. Memang orang-orang soleh itu mewarisi anbiya wal mursalin. Al ulama warathatul anbiya. Pembantunya Nabi adalah muridnya Nabi. Pembantunya Rasul adalah muridnya Rasul SAW. Ya, muridnya Rasulullah, muridnya Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, itu adalah yang melayaninya. Makanya mau dapat ilmunya ulama, itu harus jadi khodim. Jadi pelayan yang berkhidmat. Ya, pelayan yang betul-betul melayani. Nanti akan dapat warisan ilmunya. Dan itulah yang terjadi ketika Nabi Musa alaihissalam mau pergi berguru pada Nabi Khadir alaihissalam. Nabi Musa ngajak murid kesayangannya, sekaligus itu juga pembantu utamanya. Ya, jadi murid itu melayani gurunya dengan sepenuh hati. Diajak, dan apa kalimat yang Nabi Musa sampaikan alaihissalam kepada muridnya tersebut, pembantunya tersebut. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, aku tidak akan berhenti berjalan. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain. Saya tidak akan berhenti berjalan. Ini kan niat yang luar biasa ya. Saya tidak akan berhenti berjalan sebelum saya bertemu dengan dia. Itu kalau orang lagi jatuh cinta. Nah, ngomong sama orang lain, pengen ketemu kekasihnya. Saya nggak akan berhenti sebelum bertemu dengan dia. Saya tidak akan berhenti sebelum dia memaafkan saya. Itu kalau orang lagi minta maaf gitu ya. Saya tidak akan berhenti ya sebelum saya sampai ke tempat di mana dia berada. Dan itulah yang diucapkan Nabi Musa alaihissalam ketika berniat pengen belajar pada Nabi Khadir alaihissalam. Beliau berkata, hatta ablugha majma'al bahrain. Saya tidak akan berhenti sampai ketemu tempat pertemuan dua laut. Ya, sampai saya ke tempat pertemuan dua laut. Kalau udah ketemu tempat pertemuan dua laut itu, baru nanti saya akan berhenti. Kenapa begitu? Karena di tempat pertemuan dua laut itulah alamatnya Nabi Khidir alaihissalam. Alamatnya agak susah ya, tempat pertemuan dua laut. Saat itu tidak tahu di mana, makanya Nabi Musa menyusuri tepi laut. Ya, menyusuri tepi laut, dan beliau berkata, au amziya huquba, dan saya tidak akan berhenti, ya, walaupun itu jalannya bertahun-tahun. Jadi kalau nggak ketemu tempat pertemuan dua laut itu, saya akan cari terus, walaupun jalan kaki bertahun-tahun. Ini loh seorang Nabi kalau udah niat. Jadi kalau udah niat itu langsung aksi, tekad. Nah, nggak seperti orang sekarang, niat ngamalin sholawat, biar hajatnya kabul. Nih, sholawatnya diamalin, tapi hajatnya belum kabul-kabul. Terus ngomong begini, wah, kelihatannya nggak hasil nih sholawatnya. Sholawatnya kurang ajib nih. Masya Allah, sholawat kok kurang ajib, kurang bagus. Ya, ini kalimat yang salah. Wah, sholawatnya kurang manjur. Na'udzubillah min dzalik. Nggak ada sholawat yang kurang manjur. Mestinya kita punya tekad, niat seperti Anbiya wal Mursalin. Saya akan terus baca sholawat ini. Sampai apa yang saya inginkan diwujudkan sama Allah Ta'ala. Nggak berhenti ngetuk. Ini kalau udah niatnya seperti ini, maka manjadda wajad. Siapa yang sungguh-sungguh, dia akan mendapatkan yang dia inginkan. Sungguh-sungguh. Kadang-kadang kita ini enggak. Kalau kata orang, mohon maaf, ini bahasa agak kasar, tapi peribahasa ya. Panas-panas, apa itu? Titik-titik ayam gitu ya. Panas-panas, titik-titik ayam. Di awalnya semangat. Ya, tapi setelah itu, udah hilang. Cepat hilangnya itu. Cepat turunnya. Nah, itu namanya bukan niat itu. Kalau niat yang sungguh-sungguh, maka dia akan terus istiqomah. Dia akan terus memperjuangkan apa yang dia inginkan. Nah, kaitannya dengan kita dalam perjalanan menuju akhirat, yang kita inginkan itu surga. Masa pengen neraka? Nggak mungkin toh. Kita pengen surga, Kalau udah niatnya ke surga, maka seluruh tubuhnya diajak ke surga. Pandangannya diajak ke surga. Telinganya diajak ke surga. Mulutnya diajak ke surga. Tangannya diajak ke surga. Kakinya diajak ke surga. Ya, perutnya diajak ke surga.
seluruh tubuhnya diajak ke surga. Begitu ada bagian tubuhnya yang mampir ke arah neraka, maka segera ditarik. Yuk, ke surga. Ayo, ke surga. Jadi nggak ada yang namanya orang udah niat ke surga itu, kalau jatuh nggak mau bangun, nggak ada. Begitu dia jatuh, dia akan cepat bangun. Itulah hebatnya orang udah niat arahnya surga. Nggak ada putus asa. Begini, saya mau kasih contoh sederhana. Saya mau datang pengajian. Saya naik mobil. Saya mau ceramah. Tiba-tiba ban mobil kempes. Ya, ban mobil kempes. Apa kemudian saya ngomong, ban mobilnya kempes. Dah telepon panitia, mohon maaf, nggak bisa hadir. Ya karena ban mobil saya kempes. Ini namanya orang niat beneran apa nggak niat ini? Kalau saya niat beneran, maka kalau ban mobilnya kempes, saya akan tambal. Nggak ada waktu nempel, saya akan telepon. Ya, saya akan cari kendaraan yang bisa ngantarkan saya ke tujuan. Kalau nggak ada, saya akan jalan kaki. Ya, saya akan jalan kaki ke tempat pengajian. Oh, Beb, jaraknya ratusan kilo, nggak peduli. Pokoknya saya jalan kaki sampai dapat tumpangan. Ya, terus berjuang. Itu namanya orang punya niat yang luar biasa. Nah, kalau niat kita seperti itu, insya Allah, nggak ada yang nggak akan digapai. Biiznillah semuanya akan tercapai. Karena judulnya pantang menyerah. Ya, pantang menyerah. Tekadnya bulat ke akhirat. Oh, Habib, tapi saya, Ustadz, Kiai, Guru, tapi saya ini terperosok dalam dosa. Dosa itu nggak akan matahkan semangat orang-orang yang tujuannya akhirat. Karena apa? Karena Allah udah mengatakan, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang suka bertobat dan orang-orang yang suka bersihkan diri. Begitu dia tergoda nafsu, tergoda setan, terjerembab, terserungkur, masuk dalam kubangan dosa, maka dia ingat tujuanku adalah surga. Gak repot. Langsung dia berdiri, dia bersihkan tubuhnya, dia minta ampun sama Allah Ta'ala. Ya Allah, Allah ampuni aku. Ya Allah, maafkan aku. Ya Allah, aku banyak dosa. Ya Allah, Allah maha mengampuni orang-orang yang mau minta ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia lanjutkan perjalanan. Bukan seperti orang yang terjebak dalam dosa, kemudian dia nggak tahu tujuannya akhirat, cuma nyesali. Kok saya bisa begini ya? Kok saya dosa lagi ya? Saya kok seperti ini ya? Sungguh saya jelek. Memang saya nggak pantas masuk surga. Memang saya tempatnya di neraka. Ya udah deh, nggak usah sholat deh. Percuma toh. Nanti sholat saya maksiat lagi. Saya kumpul sama orang soleh, nanti maksiat lagi. Memang saya nggak pantas kumpul sama orang soleh. Pesimis, putus asa. Ini orang yang tergoda oleh syaitan. Nggak tahu tujuan yang sebenarnya. Kalau tujuan kita udah akhirat, tujuan kita surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak akan menyerah apapun yang terjadi. Jadi misalnya dosa, maksiat, itu nggak akan menghalangi. Untuk dosa, Allah maha mengampuni dosa. Untuk maksiat, Allah maha menolong kita untuk keluar dari kubangan maksiat. Untuk kekurangan, Allah maha menerima orang-orang yang punya kekurangan. Asal dia berjalan untuk memperbaiki. Enak semuanya ke akhirat. Nggak ada yang nggak enak. Mudah. Ya, mudahnya luar biasa. Nah, kalau udah prinsipnya begini, tinggal kita hidupnya nyantai. Nggak repot. Misal nih, kerja, kok hasilnya masih minim, sedikit. Orang yang tujuannya akhirat jelas, ngerti dia. Saya tujuannya kerja itu cari pahala kok, bukan cari hasil. Yang penting saya kerja sebaik mungkin. Masalah hasilnya nanti dapatnya sedikit, yang penting udah saya kerjakan sebaik mungkin menurut caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurut aturan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya udah menang karena sudah dapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara nggak punya duit, nggak bisa beli ini, nggak bisa bayar itu, ya udah sabar. Sabar itu pahalanya juga jannah. Wasabru thawabuhul jannah. Orang sabar itu pahalanya surga. Sehingga enak terus dia. Karena dia tahu tujuannya kemana. Nah, ini kalau orang nggak tahu tujuannya kemana, ini yang repot. Nah, saya pernah ketemu yang seperti saya sampaikan beberapa waktu lalu. Saya pernah ketemu di majelis saya setelah selesai pengajian, lampu udah saya padamkan, kemudian saya bersih-bersih. Ini beberapa tahun silam ya. Ada satu orang tiba-tiba masuk gitu. Cari mana Ustadz Novel, mana Ustadz Novel, Habib Novel mana. Kemudian saya lihat siapa orang ini. Ternyata dia lagi mabuk. Ya lagi mabuk. Terus saya bilang, saya Ustadz Novel, saya Habib Novel. Dipeluk saya. Begitu peluk itu Masya Allah. Ada aroma yang sangat khas ya. Aroma minuman keras. Breng. Kemudian nangis. Ingat loh, ini cowok ya, cowok, bukan cewek, cowok. Makanya pelukannya saya terima, ini cowok ya. Teman-teman jangan serius-serius, tegang semua nih wajahnya nih. Ya emang foto masa nggak tegang. Ini kan banyak pasang foto ini. Ya, coba senyum dulu.
Subhanallah, dipeluk saya. Pelukan hangat, emang orang lagi habis minum khamr ya, hangat badannya nih. Hangat, aromanya mak breng. Ustaz, nangis dia. "Eh, saya ini malas hidup Ustaz. Saya nggak sanggup hidup lagi. Saya nggak sanggup hidup, saya takut hidup. Saya takut hidup. Tapi saya juga takut mati." Wah, ini solusinya apa nih? Hidup takut, mati takut itu. Terus saya nasehatin, jangan takut hidup. Minta tolong sama Allah. Allah Maha Menolong, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Kalau kita nih tobat, minta ampun, ya Allah ampuni. Ya, Allah akan menghapuskan semua dosa. Saya kira itu karena dia banyak dosa itu kemudian dia takut mati gitu ya. Tapi ternyata itu bukan itu. Orang ini kemudian berkata kepada saya, "Habib, saya ini takut hidup tuh karena satu hal Habib." "Kenapa?" Saya nanya, "Kenapa takut hidup?" "Saya takut hidup nambah dosa lagi Habib. Karena saya ini masih suka minum khamar, suka maksiat. Jadi kalau saya hidup tuh saya nambah dosa Habib. Saya takut sama Allah nih, hidup kok nambah dosa terus ini. Takut saya sama Allah. Dan saya kalau mati itu saya takut karena saya sadar dengan tambah dosa terus ya nanti saya di akhirat dihajar malaikat saya. Disiksa nanti di akhirat. Jadi saya ini hidup takut nambah dosa, mati takut disiksa Ustaz." Nah, akhirnya saya yang dengar saya yang nangis itu. Saya peluk, saya nangis sambil saya tepuk-puk gitu ya. Terima kasih nasihatnya. Sebetulnya tadi yang datang pengajian mungkin semuanya mabuk, cuman kamu yang nggak mabuk, kamu yang sadar. Karena sekian banyak orang nih tadi, termasuk saya, setiap hari nambah dosa, mungkin belum punya rasa takut. Tapi kalau kamu nih bisa punya takut sama Allah Ta'ala dengan nambah dosa, takut nambah dosa lagi, takut nambah dosa lagi, berarti hatimu tuh hidup betul. Alhamdulillah syukuri kamu udah punya hati yang hidup. Tinggal mulutmu, fisikmu ini yang masih kena nafsu ya. Mudah-mudahan nanti bisa diberi Allah kekuatan untuk meninggalkan yang sedang kamu lakukan dan saya juga diberi kekuatan meninggalkan keburukan yang saya lakukan. Terus saya bilang, "Mau kemana sekarang?" "Mau pulang," katanya. "Sama siapa?" "Sama temen." "Nah, temennya di mana itu?" Sambil nunjuk ke jalan. Ternyata di jalan ada pria lagi tepar gitu ya, tepar di tengah jalan, ternyata mabuknya lebih berat. Nah, setelah itu dibangunkan temannya, dua-dua boncengnya dalam keadaan mabuk itu. Nah, ini saya menarik, saya dapat ilmu dari pemabuk. Justru pemabuk ini yang sadar, sementara kita-kita yang nggak mabuk ini yang nggak sadar. Kenapa pemabuk tadi bisa sadar? Karena dia tahu tujuannya akhirat. Jadi tujuannya akhirat, tujuannya jannah, tujuannya Allah. Bahkan dia lebih mulia, tujuannya Allah. Saya tambah dosa, saya takut sama Allah. Gitu. Saya takut sama Allah, nambah dosa ini saya takut sama Allah. Tapi saya nggak bisa meninggalkan dosa, saya kena dosa terus nih, saya semakin takut sama Allah. Nah kita ini sholat nggak takut sama Allah, zikir nggak takut sama Allah, karena tujuan kita belum mantap gitu, belum jelas kelihatan di tubuh kita ini arahnya kemana, ya tujuannya kemana. Nah kalau kita sudah yakin, sudah sadar tujuannya akhirat, maka setiap hari ya kita mulai mengarahkan diri kita ke akhirat. Semua matanya diajak baca Al-Quran, telinganya diajak dengar kalimat-kalimat yang bagus, mulutnya tidak mengucapkan yang nggak baik. Ya diawali dengan meninggalkan hal-hal yang buruk di mulutnya, nggak mau gunjing orang, nggak mau nyela orang, nggak mau membuka aib orang, ya. Kemudian mulai mulutnya diajak baca zikir, mulutnya diajak baca Al-Quran, tangannya diajak untuk nolong orang, tangannya diajak untuk memberi, ya berderma, tangannya diajak untuk kalau di medsos, ya di medsos tangannya ngetik yang bagus-bagus, ya. Nggak komentar negatif, nggak hina-hina orang, nggak jadi netizen yang buruk, kita jadi netizen yang baik, ya. Karena buat netizen itu, kita ini sebagai netizen, itu ada pesan Nabi SAW. "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia hendaknya berkata yang baik, kalau tidak, diam saja. Jadi kalau bisa komentar bagus yang nggak melanggar syariat, komentari. Tapi kalau komentarnya buruk, nggak usah komentar kita. Ya nggak usah komentarin orang dengan hal-hal yang negatif. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kemudian selain tangannya diajak kebajikan kakinya ini. Diajak silaturahim, ya ke rumahnya paman, ke rumahnya bibi. Ini namanya udah betul niatnya ke akhirat. Kakinya ini diajak ke tempat majelis ilmu, majelisnya orang-orang yang lagi tadarus Al-Qur'an, majelisnya orang lagi bahas kitab-kitabnya orang soleh, majelisnya orang membicarakan halal dan haram, mana yang halal, mana yang haram. Diajak ini kakinya, perutnya diajak untuk makan yang halal-halal. Jadi kalau ke restoran nanya dulu nih halal enggak ini, bukan cari yang enak, bukan cari yang lagi viral. Yang lagi happening enggak cari yang lagi happening cek dulu
Ini happening di jannah apa di nar ini? Happening di surga apa happening di neraka ini? Kita cek halal nggak itu. Kalau nggak halal ya udah, bye bye. Ya walaupun kamu enak menggiurkan haram tapi kamu nggak jelas ini. Syubhat saya tinggalkan. Kenapa? Tujuan saya jannah. Ini perut saya kalau kemasukan yang haram nanti akhirnya jadi darah, darahnya akan ngajak kepada yang haram. Nauzubillah min dzalik. Jadi semua fasilitas yang Allah berikan di tubuh kita ini kita pelan-pelan kita ajak ke surganya Allah Ta'ala. Hati dibuat gak benci sama siapapun. Apalagi ini di bulan Sya'ban dan kita mau masuk Ramadan. Orang yang di bulan Ramadan masih ada kebencian pada muslim yang lain tidak akan diterima puasanya. Ya, dan tidak akan dapatkan ampunannya Allah, yang ampunan Allah itu betul-betul diobral di bulan suci Ramadan. Dia gak akan dapat ampunan itu kalau hatinya ada kebencian kepada muslim yang lain. Ikhwani rahimakumullah. Kebencian pada muslim biasa aja nggak boleh, apalagi pada muslim-muslim yang punya hubungan kekerabatan, apalagi pada orang tua, naudzubillah min dzalik, apalagi kepada guru-guru ya, guru-guru kita yang mengajarkan kebaikan. Kalau ada kebencian pada muslim yang lain, tidak akan diterima ibadahnya selama bulan suci Ramadan, tidak akan dapat ampunan dari Allah Ta'ala. Allah nggak membutuhkan ibadah kita. Allah nggak butuh. Jadi kita disuruh ibadah tapi dengan hati yang bersih. Hati nggak benci siapapun. Kan enak sebetulnya ya. Orang yang punya benci sama orang lain itu kan nggak enak loh. Nggak enak loh. Ya, ingat namanya hatinya nggak enak. Lihat potret, ini ya Allah gitu ya. Masuk satu mall, begitu mau duduk di tempat makan, lu kok ada dia? Nggak enak, pindah tempat makan yang lain. Terpaksa makan yang nggak enak itu. Padahal ada tempat makan yang kita sukai, gara-gara ada satu orang, kita lari gitu, meninggalkan tempat tersebut. Gara-gara hati ada benci, nggak suka sama orang, rugi kita. Ya, belum lagi kalau sampai mangkol, sampai pegel, sampai dongkol. Akhirnya ngerusak jantung. Nah, kemudian kena serangan jantung. Terus meningkat penyakit yang lain. Naudzubillah min dzalik. Karena apa? Ada rasa benci dalam hati. Ikhwani rahimakumullah. Jadi semua yang saya sampaikan ini, meskipun sekitar 30 menit sudah saya bicara, mudah-mudahan berkah dan manfaat. Ya, insya Allah begitu. Selanjutnya, tanya jawab. Waktu saya kembalikan kepada Mas moderator, host.